Perkenalkan, nama saya Jima Perniasnae dengan NIM 2301060011. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai integrasi nasional. Yang pertama, pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok, baik itu suku, ras, budaya, agama, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Selanjutnya, pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Menurut Moshovan, pluralitas adalah masyarakat yang beragam yang memiliki berbagai suku dan agama. Pluralitas adalah istilah yang tentunya harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia bersifat plural dengan kekayaan dan keanekaragamannya. Adanya pluralitas ini membuat masyarakat Indonesia bisa hidup dengan toleransi yang tinggi. Pluralitas juga bisa dilihat secara vertikal maupun horizontal. Jika secara horizontal, masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menurut agama, suku, etnis, ras, dan sebagainya. Sementara secara vertikal, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi golongan atas, menengah, dan bawah. Adapun faktor penyebab pluralitas Indonesia yaitu yang pertama, kondisi geografis di wilayah Indonesia, yang kedua, letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yang ketiga, iklim yang beragam dan struktur geologi, dan yang terakhir, pengaruh budaya asing. Selanjutnya, strategi Indonesia atau Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang bila dipisahkan, Bhinneka yang artinya beragam atau beraneka, Tunggal yang artinya satu, dan Ika yang artinya itu. Secara harfiah jika diartikan, maknanya bisa dikatakan bahwa beraneka ragam tetapi masih satu jua. Semboyan ini diambil dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tatular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Selanjutnya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, common denominator. Di Indonesia ada berbagai macam keanekaragaman. Maka sesuai dengan prinsip pertama dari Bhinneka Tunggal Ika, maka perbedaan-perbedaan di dalam negara itu haruslah dicari common denominator, yang artinya bahwa harus mencari persamaan dan perbedaan. Selanjutnya, tidak bersifat sektarian dan inklusif. Makna yang terkandung dalam prinsip ini yakni semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui oleh orang lain. Pandangan sektarian dan inklusif harus dihilangkan karena akan menimbulkan konflik yang terjadi dikarenakan kecemburuan, kecurigaan, dan sikap yang berlebihan. Selanjutnya, tidak bersifat formalitas. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan sebuah perilaku semu dan kaku. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh. Yang keempat yaitu bersifat konvergen, di mana Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen bukan divergen. Segala macam keanekaragaman yang ada, bila terjadi masalah bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi haruslah dicari suatu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih.